Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas satu soal yang berkaitan dengan penerapan dari teorema Vieta dan aturan Horner. Di sini soalnya adalah sebagai berikut. Di sini soalnya yaitu misalkan A1, A2, A3 adalah akar-akar dari X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 2X plus 1 sama dengan 0. Kemudian P dan Q adalah akar-akar real dari Y pangkat 4 min 10Y pangkat 3 plus 35Y pangkat 2 min 58Y plus 40 sama dengan 0. Jadi dari soal ini kita diminta menghitung nilai dari yang di bawah ini. P pangkat Q min A1 pangkat 2 per A2 A3 min A2 pangkat 2 per A1 A3 min A3 pangkat 2 per A1 A2 plus Q pangkat P. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Kita ketahui bahwa dari soal A1, A2, A3 dari soal adalah akar-akar dari Y pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 2X plus 1 sama dengan 0. Kemudian P dan Q adalah akar-akar real dari Y pangkat 4 min 10Y pangkat 3 plus 35Y pangkat 2 min 58Y plus 40 sama dengan 0. Untuk menghitung soal yang ditanya, untuk mencari A1, A2, A3, P dan Q-nya, maka kita menggunakan teorema Vieta dan aturan Hornernya. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari siapa sih A1, A2, dan A3 pada polinom ini, atau kita akan mencari akar-akar dari polinom X pangkat 3 min 3X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, mungkin di sini kita akan terpikir untuk menggunakan aturan Horner untuk mencari si akar-akarnya atau mencari A1, A2, A3-nya. Tetapi jika kita menggunakan aturan Horner, kita tidak bisa menemukan akar-akarnya. Oleh sebab itu di sini kita akan menggunakan teorema Vieta untuk mencari si A1, A2, A3. Nah, di sini kita akan mereview sedikit, mengingatkan kembali tentang apa sih teorema Vieta itu. Teorema Vieta di sini membahas tentang akar Vieta atau akar-akar dari polinom. Nah, jadi bunyi teoremanya yaitu jika X1, X2 sampai Xn adalah akar-akar dari An X pangkat n ditambah An min 1 X pangkat n min 1 dan seterusnya hingga di sini di plus A0 sama dengan 0 dengan An-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, maka yang pertama X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya hingga Xn ini rumusnya yaitu negatif An min 1 per An. Nah, yang kedua X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah ini seterusnya hingga ditambah Xn min 1 Xn. Ini rumusnya An min 2 per An. Nah, yang ketiga, nah kalau kita jajarkan ya, jadi X1, X2, X3 hingga di sini Xn min T plus 1 yang di bawah ini terakhir, itu rumusnya negatif 1 pangkat T dikali An min T per An. Nah, singkatnya teorema Vieta itu jika kita aplikasikan ke polinom ini seperti ini. Jadi kita perhatikan tanda yang di bawah ini ada min plus min. Jadi untuk lambang pertama operasi yang pertama ini kita tuliskan di bawahnya tuh negatif, kemudian yang kedua positif, dan yang ketiga negatif. Nah, kalau ada masih lanjutannya diteruskan jadi negatif, positif, negatif. Jadi bergantian dimulai dari negatif terlebih dahulu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk ini. Nah, jadi jika X1 ditambah X2 ditambah X3, nah kita perhatikan yang pertama di sini adalah negatif. Nah, kita tuliskan negatif ya. Negatif. Ingat, An min 1, maka yang kedua. Jadi negatif 3, An-nya itu adalah 1, koefisien dari X pangkat 3, kan 1. Jadi negatif 3 dibagi 1, negatif 3, dan ini ada negatifnya lagi, maka jadi positif. Jadi hasilnya untuk A1 ditambah A2 ditambah A3, yaitu sama dengan 3. Nah, untuk yang kedua, A1, A2 ditambah A2, A3 tambah A1, A3
Perhatikan untuk yang kedua di sini adalah positif. Dan nilai AN-2-nya yang selanjutnya ini adalah negatif 2. Jadi negatif 2 dibagi 1, yaitu negatif 2. Nah, yang selanjutnya untuk A1, A2, A3, perhatikan di sini adalah negatif. Jadi negatif 1 dibagi 1, yang hasilnya negatif 1. Ya. Jadi teorema Vita ini mirip-mirip dengan pengaplikasian jumlah dan hasil kali akar-akar pada persamaan kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita melihat di soal yang kita ingin cari. Nah, ingat di soal tadi itu di sini P pangkat Q, kemudian ini yang terakhir ditambah Q pangkat P. Nah, di sini yang berhubungan dengan A1, A2, A3 itu yang ini. Jadi, langkah selanjutnya kita hitung dari soalnya. Nah, di sini kita samakan penyebutnya saja seperti biasa. Nah, jadi kita ambil KPK-nya yaitu A1, A2, A3. Nah, kemudian kita lakukan seperti halnya kita menghitung pecahan. Nah, di sini untuk A1 kuadratnya, untuk yang pertama penyebutnya A2, A3. Maka yang di atas pembilangnya kita kali A1. Begitu pula yang selanjutnya. Di sini A1, A3 dan di sini pembilangnya kita kali A2. Kemudian yang ketiga untuk A1, A3 di sini pembilangnya kita kalikan dengan A3. Nah, kemudian kita kalikan satu persatu. Jadi negatif A1 kuadrat kita kalikan dengan A1. Sehingga menjadi negatif A1 pangkat 3. Yang ini juga sama, negatif A2 pangkat 3 dan negatif A3 pangkat 3. Jadi kita lakukan seperti biasa saja, kita kalikan. Dan untuk penyebutnya masih sama. Kemudian kita keluarkan negatifnya, supaya dalamnya menjadi penjumlahan seperti ini. Jadi A1 pangkat 3 ditambah A2 pangkat 3 ditambah A3 pangkat 3. Nah, selanjutnya bentuk yang di pembilangnya ini untuk A1 pangkat 3 ditambah A2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ini, jika kita uraikan, itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi A1 ditambah A2 ditambah A3 pangkat 3 dipangkatkan 3, kemudian dikurangi 3, ini dikali A1 tambah A2 A3, di sini dikalikan lagi dengan A1 A2 ditambah A2 A3 ditambah A1 A3, dan yang terakhir ditambah 3 A1 A2 A3. Nah, kita ingat di pembahasan yang sebelumnya di awal kita telah peroleh nilai dari A1 ditambah A2 ditambah A3 yaitu 3, A1 A2 ditambah A2 A3 ditambah A1 A3 itu negatif 2, kemudian untuk A1 A2 A3 itu adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilai-nilai ini yang telah kita peroleh. Jadi untuk yang di sini A1 ditambah 2 tambah A3 di sini kita ganti dengan 3. Kemudian di sini juga kita ganti dengan 3, di sini kita ganti dengan negatif 2, dan yang di sini A1 A2 A3 kita ganti dengan negatif 1. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Jadi 3 dipangkat 3 dikurangi 3 dikali 3 dikali negatif 2 ditambah 3 kali negatif 1. Nah, untuk yang di penyebutnya A1 A2 A3 itu adalah negatif 1. Kita tuliskan negatif 1. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung saja. 3 pangkat 3 itu 27, kemudian negatif 3 dikali 3 dikali negatif 2 itu plus 18, yang ini 3 dikali negatif 1 itu negatif 3. Nah, untuk penyebutnya tetap. Kemudian kita hitung untuk 27 ditambah 18 dikurangi 3 itu 42. Ingat di sini ada negatif, maka menjadi negatif 42. Yang di bawah tetap negatif 1. Jadi negatif 42 per negatif 1, dan hasilnya yaitu 42. Jadi nilai dari yang di soal di awal yang A tadi, yang A1 negatif A1 per A2 A3 dan seterusnya, itu kita peroleh nilainya yaitu 42. Selanjutnya kita akan mencari siapa Q dan P menggunakan aturan Horner. Untuk mencari P dan Q-nya menggunakan aturan Horner, di sini perlu kita ketahui adalah gampangnya untuk caranya
mencari faktor dari konstanta itu tadi. Di sini faktor dari 40 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 5. Nah, untuk mencarinya, untuk menggunakan honornya, kita tuliskan koefisien dari Y pangkat 4 dan 1 dan min 10, 35 Y pangkat 2, 35, 58 Y koefisiennya 58, min 58, koefisien 40. Dari sini kita coba satu persatu faktor dari 40 tadi itu. Yuk, kita coba yang pertama. Y sama dengan 1, satunya kita turunkan, 1 dikali 1, min 10 ditambah 1 sama dengan min 9. Min 1 dikali min 9 hasilnya min 9. 35 ditambah min 9 hasilnya 26. 1 dikali 26 hasilnya 26. Min 58 ditambah 26 hasilnya min 32. Min 1 dikali min 32 min 32. 40 ditambah min 32 hasilnya 8. Karena dia tidak sama dengan 0, maka bukan akar dari Y pangkat 4 min 10Y pangkat 3 plus 35Y pangkat 2 min 58Y plus 40 sama dengan 0. Kemudian kita coba satu persatu, min 1 dan seterusnya dengan cara yang sama. Yang kita coba untuk dengan Y sama dengan 2, caranya yang sama. Satunya kita turunkan, 2 dikali 1 hasilnya 2, min 10 ditambah 2 hasilnya min 8. 2 dikali min 8 hasilnya min 16. 35 ditambah min 16 hasilnya 19. Begitu seterusnya. Untuk 2 dikali 4 min 20 hasilnya min 40. 40 ditambah min 40 hasilnya 0. Nah, di sini hasil 0, jadi 2 ini merupakan akar-akar polinomial. Untuk Y sama dengan 2 diperoleh 1, min 8, 19 dan min 20. Ini kita tuliskan menjadi polinom lagi. Kita turunkan pangkatnya 1. Jika di awal pangkatnya 4, maka pangkatnya menjadi 3 dan 1. Min 8 dan 19 dan min 20 merupakan koefisiennya, sehingga menjadi Y pangkat 3 min 8Y pangkat 2 plus 19Y min 20 sama dengan 0. Kemudian kita cari kembali akar-akar realnya dengan menggunakan order lagi. Oke, kita lihat faktor dari min 20 itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, dan seterusnya. Kita coba satu persatu sehingga di akhir itu sama dengan 0. Kita tuliskan koefisiennya 1, min 8, 19, min 20. Sini kita coba satu persatu dan kita coba Y sama dengan 5, karena Y dan 1 sama dengan 4 di sini tidak sama dengan 0 atau bukan akar dari polinomialnya ini. Maka di sini lihat untuk Y sama dengan 5 kita lakukan dengan cara yang sama. Satunya kita turun, 1 dikali 5 hasilnya 5. Min 8 ditambah 5 hasilnya min 3. Begitu seterusnya. Min 20 ditambah 20 hasilnya 0. Jadi Y sama dengan 5 merupakan akar-akar dari Y pangkat 3 min 8Y pangkat 2 plus 19Y min 20 sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 5 diperoleh 1, min 3, dan 4. Ini kita tuliskan menjadi polinom lagi. Kita turunkan pangkatnya 1 dan 1, min 3, dan 4 ini merupakan koefisiennya, sehingga menjadi Y pangkat 2 min 3Y plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan bahwa jika Y pangkat 4 min 10Y pangkat 3 plus 35Y pangkat 2 min 58Y plus 40 sama dengan 0 difaktorkan akan menjadi
Y min 2, Y min 5, Y pangkat 2, min 3Y plus 4. Ingat, untuk Y sama dengan 2, tadi di sini kita tuliskan Y min 2 karena jika difaktorkan nanti Y min 2 sama dengan 0. Kemudian min 2 dipindah sehingga menjadi Y sama dengan 2. Begitu juga untuk Y min 5. Nah, di sini kita lihat untuk Y pangkat 2 min 3Y plus 4 diskriminernya kurang dari 0. Kita cek diskriminernya, di mana untuk rumus diskriminernya yaitu B kuadrat min 4AC, di mana B-nya min 3, A-nya 1, dan C-nya 4, sehingga diperoleh diskriminernya min 7, dan min 7 itu kurang dari 0, maka diskriminernya kurang dari 0. Ingat bahwa diskriminernya kurang dari 0 maka tidak memiliki akar-akar yang real. Jadi P dan Q adalah 2 dan 5. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai dari negatif A1 kuadrat per A2 A3 dikurangi A2 kuadrat per A1 A3 dan seterusnya. Ini kita peroleh 42 seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di sini kita juga telah memperoleh P dan Q-nya yaitu 2 dan 5. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh nilainya, maka kita tinggal substitusikan ke soal yang diinginkan. Ingat soalnya di sini P pangkat Q dikurangi yang ini, kemudian ditambah Q pangkat P. Nah, di sini untuk nilai yang ini kita sudah peroleh hasilnya yaitu 42, sedangkan P dan Q-nya 2 dan 5, tetapi kita tidak tahu mana yang P, mana yang Q. Nah, kita lihat di soal bahwa P pangkat Q di sini ditambah Q pangkat P. Jadi kita bebas menentukan siapa P, siapa Q. Jadi P-nya boleh 2 atau P-nya 5, Q-nya boleh 2 atau 5. Jadi di sini boleh 2 pangkat 5 atau 5 pangkat 2 karena hasilnya akan sama saja karena soalnya bentuk penjumlahan. Jadi kita diuntungkan dari soal. Jadi kita tidak perlu bingung untuk menentukan siapa P dan siapa Q. Nah, oke, di sini saya pilih P-nya 2, Q-nya 5. Jadi P pangkat Q 2 pangkat 5 ditambah yang ini hasilnya adalah 42 seperti yang sudah kita peroleh, dan selanjutnya untuk Q pangkat P maka menjadi 5 pangkat 2. Nah, kita bisa lihat walaupun di sini kita P-nya kita pilih 5, jadi di sini 5 pangkat 2 dan di sini 2 pangkat 5. Nah, ini nilainya akan sama karena dia operasi penjumlahan. Selanjutnya kita tinggal hitung saja. Untuk 2 pangkat 5 32 dan di sini 5 pangkat 2 25 dan hasilnya itu adalah 99. Jadi nilai dari P pangkat Q dikurangi A1 kuadrat per A2 A3 dikurangi A2 kuadrat per A1 A3 dikurangi A3 kuadrat per A1 A2 ditambah Q pangkat P itu adalah 99.